Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ray Channel. Kali ini Ray Channel akan kembali membahas prediksi soal dan jawaban tes intelijensia umum B3K, di mana untuk soal pada video ini sudah sesuai dengan pengalaman peserta yang ikut pada tahap 1 kemarin. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1 adalah tentang sinonim kata. Sinonim dari kata saksama adalah A. Cepat, B. Berani, C. Teliti, D. Kritis, E. Serius. Menurut KBBI, saksama memiliki arti cermat, teliti, atau hati-hati. Jadi sinonim dari kata saksama adalah C. Teliti. Soal nomor 2. Sinonim dari kata retorika adalah A. Gaya bahasa, B. Karangan, C. Sindiran, D. Hujatan, E. Analogi. Menurut KBBI, retorika memiliki arti kepandaian berbahasa secara efektif, dalam arti seni berbicara. Jadi sinonim dari kata retorika adalah A. Gaya bahasa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan support dari kalian, saya doakan kalian lolos BUMN, CPNS, B3K, kedinasan, maupun tes lainnya yang kalian ikuti. Soal nomor 3. Sinonim dari kata fundamental adalah A. Tersusun, B. Kuat, C. Stabil, D. Umum, E. Dasar. Menurut KBBI, fundamental memiliki arti bersifat dasar, pokok, atau mendasar. Jadi sinonim dari kata fundamental adalah E. Dasar. Lanjut kita ke soal antonim atau lawan kata. Soal nomor 4. Antonim dari kata abstrak adalah A. Nyata, B. Umum, C. Kompleks, D. Kabur, E. Ilmiah. Menurut KBBI, abstrak memiliki arti tidak berwujud nyata, bersifat gagasan atau konsep. Sehingga antonim dari kata abstrak adalah nyata, yang memiliki arti dapat dilihat, diraba, dan dibuktikan secara konkret. Jadi jawaban yang tepat antonim dari kata abstrak adalah A. Nyata. Soal nomor 5. Antonim dari kata optimis adalah A. Sabar, B. Pesimis, C. Trauma, D. Realistis, E. Apatis.
Menurut KBBI, optimis memiliki arti selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi, lawan kata dari optimis adalah pesimis, yang memiliki arti tidak yakin atau selalu berpandangan buruk terhadap keadaan yang diterima. Jadi, antonim dari kata optimis adalah B. Pesimis. Soal nomor 6. Antonim dari kata efisien adalah A. Rumit, B. Panjang, C. Boros, D. Sulit, E. Mahal. Menurut KBBI, efisien memiliki arti mampu menjalankan tugas dengan tepat guna, tidak membuang waktu, tenaga, ataupun biaya. Antonim dari kata efisien adalah boros, yang memiliki arti tidak hemat atau menghabiskan sumber daya secara berlebihan. Jadi, jawaban yang tepat antonim dari kata efisien adalah C. Boros. Lanjut kita ke soal analogi kata. Soal nomor 7. Pisang, buah, sama dengan bayam, titik-titik. A. Daun, B. Hijau, C. Makanan, D. Sayuran, E. Tumbuhan. Hubungan pada soal analogi ini menunjukkan jenis dan kelompok tertentu, di mana tumbuhan yang buahnya dapat dimakan dan tergolong buah adalah pisang. Sedangkan untuk bayam adalah daun mudanya bisa dimakan dan termasuk sayuran daun. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal analogi ini adalah D. Sayuran. Soal nomor 8. Pedas, cabai, sama dengan manis, titik-titik. A. Madu, B. Kopi, C. Teh, D. Gula, E. Permen. Soal analogi ini menunjukkan hubungan zat atau bahan dengan rasa yang ditimbulkan, seperti cabai sebagai penyebab rasa pedas, sedangkan gula adalah penyebab rasa manis. Jadi jawaban yang tepat untuk soal analogi ini adalah D. Gula. Sekarang kita lanjut ke soal operasi matematika sederhana. Soal nomor 9. Hasil dari 150 dikurangi 24/4 dikali 3 ditambah 1/2 dikali 10 dikurangi 3/4 dikali 8 adalah A. 117, B. 131, C. 156, D. 167, E. 129. Untuk mengerjakan soal operasi matematika seperti ini, perlu kita ingat selalu bahwa kita mengerjakan urutan yang pertama adalah dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian lanjut ke penjumlahan atau pengurangan.
Setelah operasinya setara, maka kita lanjut menyusunnya dan mengerjakan dari kiri ke kanan. Jika terdapat bilangan angka pecahan seperti ini, kita dapat menyederhanakannya terlebih dahulu. Seperti 24/4, kita dapat menyederhanakannya dengan dibagi sesuai penyebutnya 4. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Maka 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian barulah setelah itu kita dapat mengalihkan 6 dikali 3. Kita kerjakan terlebih dahulu 1/2 dikali 10. 1/2 dikali 10 ini sama dengan 10/2. 10/2 sama dengan 5. Didapat dari 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita kerjakan 3/4 dikali 8. Kita cari cara yang lebih mudah. Jika angka perkalian ini dan penyebutnya adalah kelipatan atau dapat dibagi, kita dapat lakukan pencoretan seperti 8 dan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya kita kalikan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita tulis setelah operasinya setara, kita susun ulang. 150 dikurangi 18 ditambah 5 dikurangi 6 sama dengan 131. Jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Hasil dari 200 dikurangi 30/5 dikali 2 ditambah 25% dikali 80 ditambah 3/4 dikali 12 adalah A. 217, B. 131, C. 173, D. 167, dan E. 153. Seperti soal sebelumnya, kita kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Untuk memudahkan, agar tidak bingung, kita dapat mengubah pecahan ke dalam bentuk bilangan bulat. Untuk mengubah pecahan ke dalam bilangan bulat, kita dapat membaginya dengan bilangan terkecilnya. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Maka akan menghasilkan 6 dikali 2, 18. Kemudian 25% dikali 80. 25% ini dapat ditulis ulang menjadi 25/100. Di sini kita dapat membagi 100 dengan angka 25, sehingga menjadi 25 dibagi 1 sama dengan 25 dibagi 25 sama dengan 1, kemudian 100 dibagi 25 sama dengan 4. Menghasilkan 1/4 dikali 80. Setelah itu, kita dapat membagi 80 ini dengan angka 4, sehingga menghasilkan bilangan bulat 20. Kemudian kita kerjakan 3/4 dikali 12.
Biar lebih mudah kita dapat lakukan coret 12 dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. 3 kali 3 dibagi 1 sama dengan 9. Kita susun ulang operasi matematikanya. Maaf, ini 12. 200 dikurangi 12 ditambah 20 ditambah 9 sama dengan 217. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 11 tentang penghitungan kecepatan rata-rata. Seorang pengendara menempuh perjalanan sejauh 60 km dengan kecepatan 40 km per jam. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan sejauh 90 km dengan kecepatan 60 km per jam. Berapakah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan tersebut? A. 45 km per jam, B. 48 km per jam, C. 50 km per jam, D. 52 km per jam, E. 54 km per jam. Untuk mengerjakan soal kecepatan rata-rata ini, terdapat dua waktu, yakni T1 dan T2. Rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Waktu yang pertama, jaraknya 60 km dan kecepatan 40 km per jam, sehingga dihasilkan waktu tempuh selama 1,5 jam. Untuk waktu yang kedua, ditempuh perjalanan 90 km dengan kecepatan 60 km per jam, sehingga untuk waktu tempuhnya adalah 1,5 jam. Langkah yang kedua adalah menghitung total jarak dan total waktu. Karena untuk kecepatan rata-rata ini, rumusnya adalah jarak total dibagi waktu total. Untuk jarak totalnya adalah 60 km ditambah 90 km sama dengan 150 km. Total waktu tempuhnya T1 ditambah T2. 1,5 jam ditambah 1,5 jam sama dengan 3 jam waktu tempuh. Kemudian langkah terakhir adalah kita hitung kecepatan rata-ratanya. Jarak total dibagi waktu total. 150 dibagi 3 sama dengan 50 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 50 km per jam. Soal nomor 12. Sebuah toko memberikan diskon sebesar 20% untuk sebuah jaket yang berharga Rp250.000. Berapakah harga yang harus dibayar setelah mendapat diskon? A. Rp210.000, B. Rp270.000, C. Rp200.000, D. Rp150.000, dan E. Rp180.000. Untuk menghitung, langkah pertama adalah kita hitung besaran diskon dalam rupiahnya. Untuk menghitung besaran diskon, dapat menggunakan rumus besaran persentase diskon dikali harga awal. Persentase diskonnya 20% dikali 250.000.
Kita coret nolnya untuk memudahkan, maka 20 dikali 2.500 sama dengan Rp50.000. Kemudian kita hitung harga setelah diskon. Harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurangi nominal diskon. 250.000 dikurangi 50.000 sama dengan Rp200.000. Jadi jawaban yang tepat, harga yang harus dibayar setelah mendapat diskon adalah C, Rp200.000. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Berikut ini adalah kuis pada video sebelumnya. Sebuah barang awalnya dijual dengan harga Rp300.000. Kemudian harga barang tersebut naik 15%. Berapa harga barang setelah kenaikan? A. Rp315.000, B. Rp330.000, C. Rp340.000, D. Rp350.000, E. Rp325.000. Langkah pertama adalah kita hitung kenaikan harganya. Kenaikan harga sama dengan harga awal dikali persentase. Harga awalnya Rp300.000 dan kenaikan sebesar 15%. Sama dengan Rp300.000 dikali 15% sama dengan Rp45.000 kenaikannya. Untuk menentukan harga setelah kenaikan, kita tinggal menjumlahkan antara harga awal dan berapa rupiah kenaikannya. Rp300.000 ditambah Rp45.000. Maka harga akhir barang setelah kenaikan adalah sebesar Rp345.000. C. Rp345.000. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Hasil dari 180 ditambah 40 per 8 dikali 3 dikurangi 20% dikali 90 ditambah 2 per 5 dikali 25 adalah A. 217, B. 127, C. 177, D. 167, E. 187. Jangan lupa untuk menuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.